A few moments later. Nyebat terus, nggak takut tak kamu nyebat terus? Ya iyalah. Tapi tuh ya apa ya, aku tuh akhir-akhir ini rasanya tuh mual, terus mulut ini loh, kayak kering. Nah, kalau makan itu juga rasanya kayak sakit. Kamu kenapa ya? Ayo periksa. 5 minutes later. Oh ya, silakan duduk dulu Pak. Oh ya. Tapi Bapak bisa diceritakan dulu keluhannya bagaimana ya? Saya ini mual dok, terus mulutnya rasa kering dan kalau makan itu sakit. Soalnya ini kayak ada gimana gitu dok, berdarah juga. Iya darah situ iya gitu. Ya itu sudah berapa lama ya Pak kira-kira? Kapan ya dok ya? Kayak sebulan lalu itu udah mulai gini dok. Sekarang ini udah mulai lebih parah dok. Saya ini mual dok. Oh ya sampai mual ya Pak. Sebelumnya sudah pernah ke dokter gigi Bapaknya? Sudah sih dok. Dikasih obat sama dokternya? Kasih dok, 2 obat gitu. Apa gitu? Oh ya baik Pak. Sebelumnya saya izin untuk memeriksa rongga mulutnya dulu ya biar saya tahu bagaimana keadaannya. Ya silakan dibuka mulutnya Pak. Oral squamous cell carcinoma atau OSCC merupakan jenis kanker mulut yang paling umum dan ditemukan pada hampir 90% dari keseluruhan kasus karsinoma rongga mulut. OSCC muncul dari akumulasi perubahan genetik dan anomali epigenetik di jalur pensinyalan yang terkait dengan kanker, menghasilkan fenotipe yang memfasilitasi pengembangan OSCC. OSCC umumnya terjadi pada usia di atas 50 tahun dengan insidensi pada pria sebesar 5% dan pada wanita sebesar 2%. Secara klinis, OSCC terlihat sebagai plak keratosis, ulcerasi, kemerahan, dan tepi lesi indurasi. Hubungan merokok dengan OSCC. Merokok adalah salah satu faktor predisposisi terjadinya OSCC, di mana panas akibat pembakaran rokok akan menyebabkan perubahan vaskularisasi dan sekresi saliva sehingga terjadi iritasi pada mukosa rongga mulut. Merokok juga dapat menyebabkan penurunan antibodi dalam saliva yang berfungsi sebagai penetralisir bakteri dalam rongga mulut, sehingga fungsi sel pertahanan tubuh juga akan terganggu. Selain itu, merokok akan menyebabkan bahan karsinogen dari tar larut ke dalam saliva seperti polisiklik aromatik hidrokarbon. Selama proses pembakarannya, bahan tersebut diabsorpsi oleh jaringan rongga mulut dan menyebabkan kerusakan pada DNA. Kerusakan DNA terjadi akibat bahan karsinogen berinteraksi dengan enzim sitokrom P450 yang menghasilkan radikal bebas. Apabila kerusakan DNA tidak diperbaiki hingga tahap replikasi, maka akan terjadi kematian sel atau terbentuk sel mutasi DNA dengan fenotip baru. Jika mutasi DNA melibatkan fotoonkogen dan tumor cytosoligen, maka akan terjadi suatu proses awal dari karsinogenesis, yang mana hal ini menjadi awal terbentuknya OSCC. Pekerjaan dan aktivitas yang berat dapat menyebabkan terjadinya stres yang dapat berefek pada penurunan respon imun, sehingga seseorang menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan mengakibatkan sistem kekebalan tubuh terganggu. Terganggunya sistem kekebalan tubuh dapat berakibat pada terganggunya kesehatan gigi dan mulut, di mana akan berhubungan pada proses oral squamous cell carcinoma. Saat sistem imun menurun akibat stres, akan terbentuk tumpukan radikal bebas dan stres oksidatif yang menyebabkan mutasi tambahan pada DNA, lipid, peroksidase, dan oksidasi protein pada sel kanker OSCC. Iya, jadi ini berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, ini bahwa rongga mulutnya Bapak itu sedikit kebersihannya kurang ya Pak ya. Kemudian ini benjolannya itu salah satunya itu disebabkan oleh kebiasaan buruk Bapak, yaitu merokok sekitar 2 bungkus ya Pak per hari. Nah mungkin untuk kedepannya Bapak nanti bisa
menghentikan merokoknya terlebih dahulu agar keadaan rongga mulutnya nanti bisa baik kembali, bisa sehat kembali Pak ini.